Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom dan juga di Instagram Live di ID Kota Sukabumi. Oke, selamat siang. Di sini saya Vira sebagai pembawa acara pada hari ini, acara podcast ID Kota Sukabumi Medical Gibah. Nah, sekarang nih kita bakal ngebahas tentang masalah telinga nih. Oke. Kenapa sih bulan ini, bulan Maret ini kita harus ngebahas tentang telinga? Karena pada bulan ini, bulan Maret, tepatnya 3 Maret kemarin, kita mengadakan atau memperingati World Hearing Day gitu. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang telinganya itu adalah adaptasi kebiasaan mendengar yang baik. Nah, sekarang kita sudah ada narasumber nih di sebelah saya, ada Dr. Orlena Darmantari Kartika, spesialis THTKL. Beliau bekerja di Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi, lalu juga di Rumah Sakit Ridho Gali, Kota Sukabumi, dan yang ketiga di Klinik Pradita ya dok ya? Ya. Oke, selamat siang dok. Siang, Oke. Yang menyaksikan medical gibah kita siang ini ya. Dokter Vira kayaknya hafal sekali nih ya, saya praktek gimana? Oh iya dok, udah dikepoin, udah di stalking gitu ya. Perkenalkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Orlena Darmantari Kartika, spesialis PKL ya. Siang ini kita mau podcast ya mengenai adaptasi kebiasaan mendengar yang baik ya. Mumpung kita ada peringatan hari spesial gitu ya, setiap tanggal 3 Maret kita memperingati World Hearing Day atau Hari Pendengaran Sedunia. Kemudian tahu nggak sih Dokter Vira kenapa harus tanggal 3 Maret gitu? Tahu nggak kenapa? Karena bentuknya kayak telinga. Ya benar kan? Jadi kalau Maretnya kita bilang dalam angka kan 3 ya. Iya. Jadi kalau 3 dan 3 itu kita gabungin kan seperti telinga ya, kanan dan kiri. Jadi kenapa kita peringatan setiap tanggal 3 Maret? Karena seperti telinga. Iya, Oke. biar gampang juga. Biar gampang juga nginget ya gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke tema kita itu adaptasi kebiasaan mendengar gitu ya. Kita pasti harus mendengar itu kan menggunakan telinga kita gitu ya, menggunakan telinga. Nah, kebanyakan orang nih menganggap telinga tuh penting sih, tapi kayak sedikit dikesampingkan gitu ya dok ya untuk kesehatan tubuh gitu. Padahal sebenarnya itu sangat vital ya gitu kan, itu salah satu indera juga gitu untuk kita bisa beraktivitas gitu, untuk berkomunikasi dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita bersiap untuk mendengar, pasti kita harus sehat dulu nih telinganya gitu kan dok. Gimana sih biar telinga kita tuh tetap prima gitu, tetap sehat untuk bisa mendengar gitu. Gimana caranya? Oke. Memang benar ya, telinga kita itu ada satu pasang dan terkadang itu dianggap nomor kesekian dari sekian banyak organ tubuh kita yang otomatis tidak akan ada gantinya juga ya, nggak ada serepnya, nggak ada cadangannya gitu ya. Nah, mungkin salah satu indera yang juga penting ya selain mata dan indera-indera yang lain juga sama, telinga juga sama pentingnya seperti itu. Nah, karena sangat penting juga dan juga sangat berfungsi dalam kita bersosialisasi ya, kemudian berkomunikasi. Jadi kita harus jaga baik-baik ya fungsi telinga kita. Otomatis sebenarnya yang masyarakat Indonesia belum aware atau belum ngeh ya sebenarnya adalah kontrol berkala ke dokter THT. Nah, itu sampai sekarang belum juga ya, ada yang sudah mulai, tapi untuk masyarakat yang belum paham atau masyarakat awam yang mungkin belum tahu ya mengenai pentingnya organ telinga kita, itu masih jarang ke dokter THT untuk kontrol berkala ya, atau bila ada keluhan baru pasiennya datang ke kita, ke dokter THT. Padahal sebenarnya sama dengan yang lain ya, seperti mata, gigi, itu juga sama. Setiap 6 bulan sekali kita harus kontrol dan mengecek bagaimana fungsi dari pendengaran kita, gitu. Apakah masih bagus atau ada masalah ya? Dari hal yang paling sepele aja, kotoran telinga ya, itu harus kita jaga. Jangan sampai kotorannya menutup, membuat kita pendengarannya terganggu ya, ada masalah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kemudian tidak mengorek telinga ya. Tadi saya membicarakan masalah kotoran telinga itu juga sebenarnya tidak boleh kita mengorek sendiri atau membersihkan sendiri ya telinga kita, karena berbahaya ya, itu bisa
membuat kotoran lebih masuk ke dalam, atau terjadi infeksi atau peradangan di liang telinga kita, atau yang lebih paling bahaya lagi adalah kalau terlalu dalam bisa menusuk gendang telinga, ya seperti itu. Kemudian satu lagi, tadi organnya udah kita jaga, terus kita juga harus kontrol berkala. Satu lagi adalah fungsinya yang kita jaga, ya. Fungsinya juga suka lupa nih, kadang masih normal lah, komunikasi bicara dengan orang juga masih dengar kok, gitu ya. Padahal seharusnya kita juga jaga pendengaran kita itu perlu dijaga dengan baik agar pendengarannya tetap maksimal, walaupun nantinya atau normalnya memang seiring bertambah usia kan kita akan mengalami penurunan atau degenerasi beberapa organ indera termasuk pendengaran. Tapi bagaimanakah caranya agar penurunan atau degenerasi itu tidak berlangsung lebih cepat ya, atau bisa kita cegah sejak dini? Nah, itu kita harus tahu caranya gimana. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya mengenai menjaga fungsinya gitu ya. Di sini kita bahas lagi. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya kontrol tuh wajib ya dok ya. Iya. Berapa bulan sekali tuh? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Jadi kita harus menjaganya di 6 bulan sekali. Terus jangan mengorek juga. Ya. Terus kalau masukin air gitu dok, gimana dok? Kalau kemasukan air terus iya. dimasukin air lagi gitu kan banyak yang kayak gitu. Itu soalnya turun-temurun ya, habit atau kebiasaan kita turun-temurun seperti itu. Padahal sebenarnya tidak perlu dipancing-pancing juga ya. Nanti dengan gravitasi itu akan keluar sendiri ya si cairannya. Jadi mungkin dengan cukup kita tidur miring ke satu sisi telinga yang tadi kemasukan air, nanti sebenarnya akan keluar sendiri ya, nggak perlu dipancing-pancing. Kalau dipancing ternyata gendangnya berlubang, kita nambahin kita menambahkan air dan berisiko infeksi. Gitu. Jadi kalau mau bersihin telinga ke dokter THT aja langsung gitu ya, 6 bulan sekali. Tapi kalau 6 bulan sekali nggak kelamaan kan dok, jadi nggak akan jadi numpuk gitu. Memang setiap orang tidak sama ya, untuk jenis kotoran setiap orang kan berbeda. Nah, untuk rata-rata untuk yang produksi serumen atau kotoran telinganya memang padat dan keras, itu untuk 6 bulan standar lah, masih bisa kita pas kita periksa biasanya tidak sampai sepenuh yang bertahun-tahun gitu ya. Jadi mungkin pas pertama datang mungkin karena dia belum 6 bulan, biasanya langsung banyak mulu. Karena kan mungkin dari sebelumnya belum pernah ke dokter nih, ke dokter THT ya. Tapi pas 6 bulan sekali nanti rutin akan tidak sepenuh yang sebelumnya. Jadi cukup lah 6 bulan. Oke. Tadi udah itu gimana cara jaga kesehatannya. Sekarang kalau misalkan yang dapat menyebabkan gangguan pada telinga gitu, apakah cuma karena bunyi-bunyian aja atau gimana sih dok? Apa yang bisa menyebabkan jadi gangguan telinga gitu? Ini gangguan telinga yang mengganggu fungsinya ya? Iya, mengganggu fungsi. Ya, sebenarnya kita kan nggak bisa memfilter ya atau membatasi apa yang kita dengar terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu udah refleks atau otomatis kita akan mendengar gitu, karena proses mendengar sendiri kan bukan karena kehendak kita ya, memang otomatis dia akan suara dan bunyi-bunyian itu akan masuk. Jadi makanya yang perlu kita perhatikan adalah berapa sih intensitas atau volume ya, bahasa awamnya mungkin volume atau tingkat keras lemahnya suara itu kita harus perhatikan. Itu satu. Sama yang kedua adalah frekuensinya atau durasi ya. Bukan frekuensi hertznya ya, maksud saya durasi dari setiap bunyi yang masuk ke kita. Apakah itu sering atau hanya beberapa detik atau beberapa menit, beberapa jam ya, itu sangat berpengaruh terhadap fungsinya. Mau untuk nanti ke depannya apakah akan mengganggu atau tidak, bisa kita lihat dari faktor itu ya. Jadi otomatis kita harus aware juga ya dengan bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita nih. Harus tahu bahwa oh ternyata bunyi ini sebenarnya masih aman, atau saya mendengarkan di level sekian, oh itu masih aman, atau ternyata setiap hari itu volume yang saya dengarkan sebenarnya nggak keras, tapi sehari-hari saya bisa 8-12 jam. Nah itu harus diperhatikan juga ya, harus hati-hati juga karena berbahaya untuk pendengaran kita. Mungkin belum, tapi nantinya akan berdampak buruk gitu. Terus seberapa besar dok yang bisa kita terima gitu? Biasanya kalau percakapan normal volumenya adalah sekitar 60 desibel ya. Jadi satuan intensitas atau volume keras dan lemahnya bunyi atau suara itu kita pakai desibel ya. dB ya kalau singkatannya. Nah, berapa dB-nya itu yang aman adalah 60 kurang lebihnya untuk batasnya ya. Jadi kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan bahasa percakapan itu biasanya sekitar 60 desibel. Nah, kalau batas toleransinya adalah sekitar 85 sebenarnya. Ya, kalau udah lebih dari 85 itu hati-hati. Itu sudah mulai
bisa mengganggu ya, tergantung tadi lamanya ya. Kalau memang 85-nya sedetik ya nggak apa-apa ya, tapi kalau dia semakin lama terpapar dalam intensitas yang tadi 85 ke atas, hati-hati, itu bisa membuat telinga kita mengalami gangguan. Contoh yang Gitu. 85 desibel tuh suara yang sebesar apa, Dok? Tadi 60 percakapan kita ya sehari-hari ya. Kemudian untuk yang 85 ya biasanya itu sudah mulai jalan raya tuh, itu hati-hati ya. Sudah mulai segitu gitu, Dok, ya. Bising motor, kendaraan jalan raya ya, atau bahkan yang lebih ekstrim kayak sirine gitu, Dok, ya. Itu udah lebih ya. Kemudian suara pesawat itu sudah di atas 100 ya. Kemudian ada lagi yang mungkin nggak kita perhatikan ya, tempat main anak-anak ya. Time zone itu ya. Yang tempat bermain anak-anak itu juga sebenarnya sudah di atas 100. Kemudian mesin gym, pabrik, gitu ya. Nah itu tempat gym itu juga. Hair dryer pun juga sebenarnya 100 bisa. Apalagi kalau yang wattnya makin gede ya, yang ibu-ibu, yang perempuan pasti hafal. Kalau wattnya makin besar, biasanya bunyinya makin kencang dan makin cepat memang untuk mengeringkan. Tapi resikonya adalah bunyinya akan lebih keras dan mengganggu gitu. Jadi banyak kan yang nggak kita perhatikan ya. Rupanya. Ternyata sesimpel itu yang Dok, saya nggak, mungkin ada pasiennya denial ya. Enggak, saya nggak pernah dengerin suara berisik. Saya pakai headset juga volumenya rendah. Tapi pekerjaannya di mana, atau lingkungan sehari-harinya di mana ya, atau kebiasaan menggunakan alat sesuatu yang mungkin bunyinya keras. Nah itu yang harus kita perhatikan gitu loh. Kalau misalnya udah terpapar nih, misalkan yang 85 desibel itu ke atas gitu ya, Dok ya, berarti rentan berapa lama tuh, Dok, kita bagusnya gitu ya? Kalau 85 biasanya kurang dari 30 menit ya, sekitar itu ya. Nggak boleh, apalagi maksimal 1 jam, tapi itu juga udah sebenarnya udah terlalu lama ya. Paling aman adalah 30 menit, sekitar itu. Oke. Jadi sebenarnya banyak juga nih yang kita nggak tahu ya gitu. Rupanya hair dryer aja udah 100 gitu ya, udah telinga kita udah kasihan nih, udah tiap hari ngeringin rambut. Ada jadi curhat. Terus ya teman-teman jangan lupa kalau ada yang mau bertanya langsung aja ketik di kolom chat di Zoom ataupun di Instagram live-nya, nanti saya bakal bacain nih apa aja pertanyaannya. Biar seru kita diskusinya ya. Jadi harus ada pertanyaan dari audiens. Kita dilihat nih ya. Sudah ada? Udah ada, Dok. Ini udah ada yang bertanya dari Boyke. Oke. Mengenai headset, apakah ada standar headset yang baik nih, Dok, untuk digunakan, dan maksimal tuh berapa desibel? Wah, tahu banget nih desibel. Oke. Udah dijelasin tadi. Mantap. Terus soalnya kadang-kadang tuh orang-orang beranggapan, termasuk saya sendiri, apabila bassnya makin besar nih, berarti headsetnya makin bagus nih, makin keren gitu. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Sebenarnya untuk tipe ya, tipe headset yang bagus yang kayak gimana ya, sebenarnya semuanya sama aja ya. Perbedaannya adalah saat kita menggunakan headset dengan yang tidak, itu suara benar-benar yang masuk ke telinga kita, itu fokusnya langsung masuk gitu ya, jadi nggak ada filter dari luar. Sementara kalau kita tidak menggunakan headset, misal laptopnya bunyi nyala gitu, atau pakai sambungin ke speaker gitu ya, dengan volume yang standar sama gitu ya, beda kan, karena dia akan menyebar ke ruangan itu. Jadi lebih aman dinyalakan sebenarnya ya dengan speaker. Tapi pada kondisi tertentu kan kita nggak bisa ya untuk mungkin udah malam atau memang lingkungannya adalah lingkungan kerja yang nggak bisa berisik gitu ya. Kita terpaksa pakai headset. Tapi untuk pilihan yang bagus yang mana sebenarnya nggak ada ya, sama. Ini dalam hal medis ya, maksud saya ya, dalam hal medis. Cuma kalau orang orang musik gitu ya, ya mungkin benar, saya juga setuju, saya juga suka musik, jadi yang ngebass emang lebih enak, lebih mantap gitu ya, lebih mantap, lebih pecah bahasanya. Yang lebih bikin berisik loh. Iya, tapi ya itu tadi, balik, semuanya sama, mau yang model seperti ini atau mau yang earphone ya, atau insert dimasukkan ke dalam liang telinga, itu sama aja. Sebenarnya kita langsung menerima sumber suaranya tanpa ada peredam dari luar atau tidak menyebar dulu ya, jadi langsung fokus masuk ke telinga. Sebenarnya lebih bahaya kan dibanding dinyalakan gitu ya. Tapi ya tadi, kalau kita tahu tekniknya, gimana caranya sih biar aman, nah itu nggak apa-apa, pakai aja. Cuma ada aturannya itu. Tadi dia nanya ya. Iya. Berapa desibel? Oh, ya. Lebih enak ya, volumenya seberapa, Dok? Jadi kita jelasin aja ya di sini ya ke intinya. Sebenarnya tadi saya bilang ada tekniknya atau ada cara amannya. Jadi kita punya yang namanya rule of 60 ya, rule of 60. Jadi
apa sih rule of 60 itu? Jadi rule of 60 itu adalah cara kita untuk memakai headset atau apa namanya nih? Earphone atau headset ya. Itu selama 60 menit maksimal ya per hari itu ya. Per hari 60 menit dengan volume hanya boleh maksimal 60%. 60% itu berarti misal barnya ya kalau di handphone ya, barnya ada 10, berarti hanya boleh 6 bar ya, 6 garis gitu ya. Nggak boleh lebih dari itu. Dan itu hanya boleh selama 60 menit per hari maksimal. Jadi kalau udah lebih dari itu ya udah. Resikonya udah saya jelasin tadi di depan seperti Jadi itu. jangan dari Bandung ke Sukabumi dengerin headset gitu, jangan ya. Ya. Jadi kita punya sebenarnya gini untuk lebih mempermudah ya. Semakin keras atau semakin besar intensitas yang kita dengarkan, otomatis kita hanya punya waktu untuk mendengarkan dengan volume yang tadi itu hanya semakin kecil, semakin sedikit, semakin pendek gitu loh. Jadi kalau ya tadi misal dari Bandung ke Sukabumi, oke, volumenya ternyata hanya 20 gitu. Nggak apa-apa. Mungkin lebih dari 60 menit bisa ya, tapi kalau udah apalagi 60-70 gitu ya persen ini volumenya ya nggak bisa nyampe sejam gitu. Nggak boleh lama-lama ya. Nggak boleh lama-lama. Apalagi di bawah tidur ya dok ya. Oh iya, itu sering banget ya. Bahkan rata-rata itu ada surveinya ya. Rata-rata gangguan pendengaran pada anak-anak yang sudah melek gadget maksud saya, anak yang sudah paham gadget dan remaja itu rata-rata gangguan dengarnya adalah noise induced hearing loss atau gara-gara sering pakai headset atau earphone. Jadi penggunaan headset atau earphone yang salah atau tidak tepat ya. Tidak sesuai rumus rule of 60 tadi gitu yang saya sebutin. Jadi dibawa tidur karena enak dulu pengantar tidur. Justru kan saya tidur dok, saya nggak dengar. Kan tadi saya bilang di awal, proses mendengar kita itu tidak harus seperti kita menggerakkan tangan, tangan saya kan diam gitu, enggak ya. Mendengar itu kan otomatis ya atau involunter kalau bahasa medis. Jadi ya mau nggak dengar juga tetap aja rangsang suaranya kan masuk. Ada terus iya, getarannya masuk. Jadi sel-sel saraf pendengaran kita terus bekerja, terpapar oleh bising atau suara tadi. Gitu. Oke. Tadi ada yang kedua kayaknya ya. Ada pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan penggunaan headset. Apakah penggunaan headset itu bisa memperparah dari tinnitusnya? Tinnitus berdenging ya. Nah, tinnitus di sini maksudnya telinga berdenging ya. Sebenarnya tidak hanya berdenging ya, tapi bisa bergemuruh, berdesis ya. Jadi kadang orang kalau ditanya berdengung, enggak sih, cuma gemersek. Nah, padahal sama aja gitu ya. Sama aja itu adalah tinnitus juga. Jadi tergantung frekuensi dari tinnitusnya. Kalau berdenging berarti dia tinggi ya, ada di frekuensi-frekuensi yang tinggi. Tapi kalau bergemuruh, resek-resek mungkin dia hanya di volume yang lebih rendah. Nah, penggunaan headset otomatis bisa memperparah gejala tinnitus atau telinga berdenging. Jadi yang perlu kita tahu adalah telinga berdenging atau tinnitus itu merupakan salah satu tanda ya. Salah satu tanda dari kelelahan atau kerusakan sel-sel rambut di koklea. Koklea itu rumah siput ya, rumah siput yang ada di dalam telinga kita. Jadi bisa jadi dia mulai lelah dulu atau dia sebenarnya sudah rusak. Nah, kalau lelah sebenarnya dia punya masih bisa kemampuan untuk regenerasi atau recovery karena hanya lelah. Tapi ingat kalau sudah sampai kerusakan atau kematian sel-sel saraf di koklea tadi atau rumah siput itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Ya, rusaknya bersifat permanen. Nah, kan serem ya. Walaupun hanya memang sel rambut di koklea banyak banget, tapi kalau terus ya habit ya kebiasaan terus dengan volume dan bertahun-tahun bisa bayangin nggak itu ngeri ya nggak ada gantinya gitu nanti pasti minimal dari tinnitus lama-lama jadi saya kok nggak terlalu denger ya apalagi kalau telepon biasanya ya mendengarkan telepon atau gejala yang khasnya karena gangguan dengar akibat bising atau bunyi itu adalah di frekuensi yang tinggi jadi kita tuh kalau di THT kan kalau ada gangguan pendengaran kita cek pemeriksaan pendengaran ya audiometri namanya ya. Nah kalau di audiometri itu akan kelihatan nanti tiap frekuensi kan kita cek berapa sih intensitas atau volume yang bisa kita dengar di tiap frekuensi. Nah di frekuensi tertentu biasanya awalnya di 4.000 ya itu udah mulai turun gitu yang langsung anjlok gitu sih grafiknya nanti kelihatan. Nah itu berarti udah kemungkinan besarnya adalah tadi kerusakannya karena bising ya atau sering terpapar suara keras mungkin antara volumenya yang terlalu keras atau durasinya yang terlalu lama gitu. Jadi bisa ya kalau tadi tinnitus bertahun-tahun juga gitu ya bahaya ya
Keren juga ya teman-teman. Terus ada pertanyaan yang ketiga tadi dari Boyke, apa saja yang bisa dilakukan untuk memperingan tinnitus tersebut, Dok? Ini udah diborong ya Iya, pertanyaannya. kayaknya dia. Untuk memperingan. Iya, memperingan. Maksudnya mungkin memperingan tinnitus yang karena bising itu Iya. ya. Tadi saya belum bahas bising ya. Kalau Iya. saya bilang bising takutnya belum tahu dulu bising itu apa. Jadi Mm-mm. bising itu adalah bunyi yang tidak kita kehendaki ya, yang ada di sekitar kita, yang lebih dari 85 desibel ya. Jadi kalau tadi ngomongin 60 desibel masih normal dong ya, bukan bising. Tapi kalau udah bunyi yang sudah mengganggu atau tidak kita kehendaki dan di atas 85 desibel itu udah kita bilang kategorinya bising ya. Nah, kalau tinnitus yang disebabkan atau berdenging tadi ya, yang disebabkan karena bising itu sebenarnya penanganan pertama ya dibilangnya. Iya. Pertanyaannya apa? Penanganan pertama atau pengobatan? Apa aja yang bisa dilakukan? Oh ya, apa aja yang bisa dilakukan? Gitu. Ya, otomatis stop, langsung berhenti, lepas, ya, atau jauhi dari sumber bising. Mungkin bisingnya bukan karena headset earphone, tapi dia ada di konser musik misal, ya, atau di tadi ngantar anaknya lagi main gitu ya, atau lagi nge-gym gitu. Terus tiba-tiba berdenging atau setelah lama gitu ya terpapar, kok berdenging gitu ya, bisik gitu. Jadi keluar, cari, menyingkir dari area yang ada bising. Kemudian kalau pakai headset earphone, lepas, selesai, istirahat, udah lelah itu, gitu. Jadi penanganan pertamanya ya itu yang kita lakukan ya, hanya sudah lepas, jauhi sumber dari bising itu, dan kita istirahat. Gitu. Kalau tinnitus yang terus-menerus ada gitu, Dok? Kalau yang terus-menerus ada ya mungkin kita harus cari dulu ya penyebabnya. Karena kalau di sini kita bahasnya kan karena bising, tapi kalau tinnitus yang lain yang mungkin penyebabnya kan banyak ya sebenarnya tinnitus. Jadi kalau kita curiganya bukan karena bising ya kita harus cari dulu penyebabnya apa. Gitu. Jadi mendingan berobat aja. Kalau yang udah tinnitus ya udah lama ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ya, gitu, atau setelah mendengar suara bising tadi ya, suara keras ya, itu berarti dari langsung dihentikan dulu, dijauhkan. Ya, betul. Oke. Tadi udah nih ya dibahas sedikit tentang bising atau tinnitusnya gitu ya, berdenging. Terus kalau gejala lainnya, Dok, gitu, dari gejala lainnya dari gangguan pendengarannya apa aja gitu selain kita tiba-tiba berdenging gitu. Maksudnya karena bising ya, gejala lainnya apa? Berdenging itu jelas ya. Kemudian tadi kesulitan untuk menangkap suara atau memahami omongan orang gitu ya, maksudnya ngomong apa, hah gitu. Nah, mungkin banyak mengulang, kita banyak meminta orang untuk mengulang kalimatnya. Nah, itu jangan-jangan ada masalah ya dengan fungsi pendengarannya, atau pendengarannya terganggu atau berkurang. Jangan salah, hanya tinnitus aja sebenarnya juga bisa membuat gangguan pendengaran, karena ada suara di dalam itu membuat kita tidak fokus ya, kadang kita jadi apa sih, ngomong apa sih gitu, kayak gitu. Jadi gangguan pendengaran, kemudian tadi tidak bisa menangkap pembicaraan ya, lawan bicara kita, kemudian telepon ya, tadi saya bilang di frekuensi tinggi. Jadi bunyi telepon atau kadang sirine atau bunyi air mendidih itu ya, kan frekuensinya tinggi dia. Karena nggak terlalu denger gitu. Nah, itu hati-hati, biasanya itu udah tanda-tanda nih, jangan-jangan kita harus flashback dulu ya, otomatis ya. Ini karena apa ya? Habis ngapain kemarin? Nah, kalau riwayatnya ada terpapar bising yang cukup lama ya bisa jadi seperti itu. Karena itu. Terus kalau misalkan dari si berdenging itu sendiri sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Dok? Oke. Tadi udah disempet juga ya, kita bahas sedikit ya. Kalau berdengingnya atau tinnitusnya karena yang bising, tergantung tadi ya, berapa sih volume yang didengar dan durasinya berapa lama. Karena bisa aja dia memang hanya lelah ya, sel saraf rambut di rumah siputnya, atau memang dia benar-benar rusak gitu. Jadi kalau hanya lelah, sebenarnya untuk regenerasi atau recovery-nya minimal kita jauhin dari sumber, terus kita istirahat, bisa 24 jam ya, atau sekitar 48 jam itu bisa kembali recovery. Tapi kalau sudah mengalami kerusakan dan berarti gejalanya biasanya tinnitusnya menetap atau gangguan pendengaran tadi. Nah, itu agak susah, kan saya bilang tadi permanen ya sifatnya. Jadi untuk kembali normal itu agak susah. Nah, kan itu bahaya ya, apalagi tadi saya bilang banyak pada remaja. Sayang, perjalanannya masih panjang untuk nanti dia sampai gangguan dengar yang fisiologis atau yang normal karena usia ya. Sayang gitu, masih produktif dia. Oke, jadi sebenarnya masih bisa ya kalau misalnya langsung. Tadi langkah awal udah. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih, Dok. Oke. Dari Baim. Wah, Baim siapa nih? Assalamualaikum, Dok.
Kalau sering diving di laut atau bawah air, katanya ada kemungkinan gangguan pendengaran. Itu pengaruhnya seperti apa ya, Dok? Karena teman saya sekarang pendengarannya kurang baik setelah aktif diving udah lebih dari 5 tahun. Oke. Kalau diving bukan bising ya, Iya. ikannya nggak nyanyi di dalam ya, nggak konser juga di dalam laut. Oke. Itu tapi bukan masalah bising. Nggak apa-apa, kita agak ini masih masuk ke Gangguan pendengaran kita ya, World Hearing Day. Iya, Gitu. Oke. Kalau diving itu adalah masalahnya adalah barotrauma ya. Barotrauma itu maksudnya tekanan yang terlalu tinggi yang menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengarannya karena apa? Jadi telinga kita itu diciptakan oleh Tuhan sama Allah ya. Oleh Allah itu sebenarnya kita punya penyeimbang tekanan ya dari telinga tengah dengan udara luar di sekitar kita itu akan disamakan tekanannya oleh saluran yang namanya tuba eustachius. Tapi pada kondisi tertentu yang memang tekanannya sudah terlalu tinggi ya di lingkungan kita maksudnya sudah terlalu tinggi itu kadang-kadang ada beberapa faktor atau gangguan ya pada penyeimbang tadi itu tuba eustachiusnya. Jadi otomatis untuk menyesuaikan tekanan dengan di daerah luar di sekitar kita itu agak sulit ya. Jadi kadang bisa terjadi gangguan penyeimbang tekanannya atau karena terlalu tingginya tekanan di dalam laut itu ya di dasar itu bisa menyebabkan pecah gendang telinganya gitu. Nah, makanya tadi gangguan pendengarannya karena diving ya kita harus cek lagi ya karena apa? Apakah dia ternyata tidak pecah tapi fungsi penyeimbangnya aja yang bermasalah atau setelah dilihat diperiksa oleh dokter THT ternyata gendangnya memang sudah bolong atau sudah pecah. Nah, mungkin bisa dari situ. Untuk lebih pastinya ya otomatis kita harus cek dengan pemeriksaan fungsi pendengaran ya dengan audiometri dan timpanometri tadi yang tadi saya bilang. Jadi untuk lebih pastinya memang harus dicek ya. Sayang juga kalau dibiarin ya. Nah, apalagi kan diving kan pasti masih muda-muda ya, masih produktif gitu. Sayang. Jadi kalau memang masih normal bisa kita obati atau kalau memang ada sesuatu yang memang bermasalah mungkin tidak diizinkan lagi untuk diving mungkin bisa jadi ya karena bahaya juga gendang telinga yang sudah berlubang itu sebenarnya tidak boleh terpapar oleh air gitu nggak boleh berenang otomatis gitu jadi lebih baik dicek tadi siapa yang nanya Baim jadi Baim nanti bawa temennya ke dokter THT betul ya. Ada lagi tuh enggak oke katanya oke makasih dok. Oke. Saya kasih tahu untuk apa? Untuk cek dan jangan Iya, sebenarnya kita ada batasannya itu. Mau berapa maksimal adalah kita untuk diving itu sebenarnya ada ya. Iya, memang beresiko sih. Olahraga menantang makin dalam makin tinggi tekanannya. Gitu. Betul. Oke nih dok. Nyambung lagi deh ke headset ya dok ya. Tadi kan kayaknya belum terlalu tuntas nih buat si headset tadi. Kalau macam-macam headset tadi kan nggak begitu ngaruh juga karena kan semuanya bakal masuk ke telinga gitu. Nah sekarang ada zaman teknologi udah makin canggih dok ya. Ada yang namanya counseling noise gitu ya. Atau peredam gitu kan. Ya, kalau kayak gitu tuh sebenarnya itu cuma buat gaya-gayaan aja atau biar nggak kedengeran aja atau sebenarnya ada fungsi lainnya gitu. Ada dong. Kita harus ini ya high tech gitu ya. Jadi, walaupun dokter ngurusin medis tapi kita juga high tech gitu ya. Saya juga punya saya juga pakai karena saya juga termasuk suka banget musik gitu ya. Maksudnya cancelling noise itu sebenarnya pasti dibikin teknologi dibikin tuh ada tujuannya kan. Buat apa sih sebenarnya cancelling noise itu? Jadi cancelling noise itu memang enak banget ya kalau dipakai enak banget gitu jadi tidak ada suara dari luar yang akan membuat masuk ke telinga kita jadi kita fokus ke apa yang kita dengar saat itu nah salahnya adalah kalau kita pakai cancelling noise itu di tempat yang tidak semestinya atau misal gini kita pakai cancelling noise di area yang outdoor lari nah itu hati-hati. Cancelling noise itu saya bilang tadi, dia beneran mengeblok semua suara yang ada di luar telinga kita. Jadi kita hanya fokus ke alat suara yang keluar dari si earphone itu, dari headsetnya. Nah, kalau kita pakai di luar, kita nggak bisa waspada kan dengan bunyi yang lain. Misal kita pakai jogging, ada mobil lewat, diklaksonin nggak denger, terus tiba-tiba udah ke tengah, itu kan bahaya ya. Atau sambil masak misal di rumah ya, kita lagi lupa nyalain kompor gitu, terus ada
kedenger tumpah-tumpah kita nggak dengar kan bahaya gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa? Fungsi cancelling noise itu adalah untuk agar kita fokus terhadap suara yang masuk dari si gadget itu, ya. Dengan suara yang lain tidak masuk ke telinga, otomatis kita bisa merendahkan volume yang kita dengar gitu. Tujuannya itu. Bisa bilangin nggak kalau kita pakai headset biasa atau yang tidak mempunyai fitur cancelling noise tapi di luar? Nggak denger berisik di jalan raya banyak mobil klakson, kencengin ya. Padahal kalau dilihat di gadgetnya, wow itu udah full mungkin 90% ya atau 100%. Nah maksud dari cancelling noise adalah itu. Jadi untuk membatasi suara dari luar yang masuk ke telinga kita, otomatis kita bisa turunin volumenya atau intensitasnya sebatas mungkin 50 ya yang aman ya, atau 60 udah maksimal gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya, dan makanya penggunaannya harus benar-benar di lingkungan yang tepat gitu ya. Kalau di tempat area kerja mungkin masih oke, atau di tempat yang aman lah intinya ya, tidak membahayakan kita, itu boleh kita pakai mode cancelling noise gitu. Oke, jadi tujuannya itu ya biar kita bisa menurunkan intensitas yang masuk ke telinga kita gitu. Bukan jadi wow, kok jadi ada suara lain di luar. Oke, maksimal biar pecah. Aduh, mampus. Hati-hati itu ya, nggak berapa boleh. tahun lagi datang ke teater ya. Iya, jangan. Ntar jadi nggak usah berapa tahun, mungkin besok tinnitus. Besoknya langsung berdenging. Hati-hati, jadi nggak boleh ya. Jadinya gangguan dengar karena si hal itu ya dok. Iya, noise induced hearing loss ya, akibat bising. Akibat bising. Terus kalau misalkan sekarang kan lagi WFH gitu dok ya, terus sekolah online. Karena mungkin dia nggak punya tempat belajar sendiri gitu kan, jadi nyampur nih sama mamanya lagi masak, lagi nonton TV apa segala macam, jadi kita pakai headset terus nih si anak tersebut misalkan, atau orang tersebut yang lagi bekerja gitu. Nah ini gimana dok, kan WFH nggak mungkin cuma sejam 2 jam gitu. Ya itu memang kita akui agak susah ya kita sebagai dokter THT untuk makanya kita berapa kali mengadakan acara atau webinar itu mengenai ini dampak gadget dan pendengaran terhadap remaja, anak-anak, itu banyak kita adakan ya. Karena nggak bisa kita pungkiri ya, selama pandemi ini pasti namanya sekolah online udah pastilah ya, jadi kita banyak yang pakai headset, earphone gitu. Sebenarnya untuk amannya sih memang lebih baik di volumenya dikencengin aja, maksudnya tidak harus menggunakan headset atau earphone ya, maksudnya speaker aja gitu. Tapi kan kalau misal anaknya ada 4 gitu ya, dari satu rumah itu anaknya 4, terus udah gitu semuanya sekolah yang online gitu kan. Nah itu jujur agak susah untuk mengontrol itu. Mungkin solusinya ya terpaksanya harus agak berjauhan ya, maksudnya ada jarak jadi tidak saling terganggu ya sekolah online-nya. Tapi kalau untuk memang tidak ada yang lain sendiri, itu lebih baik dinyalakan aja. Jadi speaker ya. Dan volumenya juga otomatis jangan kena keras ya. Apalagi kan ini mau lama, jadi kita harus prepare dulu nih. Kita mau berapa jam, kita harus bisa menentukan. Kalau saya mau sekolah, mau ada Zoom atau meeting gitu ya, misal mungkin sekitar 3 jam. Nah, volumenya kita atur, jangan terus terpatok di volume yang tinggi. Kita kecilin dulu. Nanti kalau ada beberapa yang kita mungkin tidak jelas dengar, bisa kencengin sedikit, nanti turunin lagi. Jadi harus kita yang kontrol gitu ya, jangan di volume yang keras terus durasinya juga lama. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi tetap dilihat lagi ya 60% tadi. Ya, tetap balik ke rule of 60 kalau memang harus pakai headset atau earphone. Kalau bisa pakai cancelling noise juga ya. Oh iya. Jadi bisa turun di bawah sampai bisa sampai 30% juga ya dok. Ada pertanyaan kah? Ada dok. Jadi ada pertanyaan dari Marcella Wirjanata. Selamat siang dok, saya izin bertanya bagaimana cara mencegah atau memperlambat terjadinya penurunan pendengaran pada lansia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Marcella. Jadi memang sih kalau lansia kita nggak bisa tidak bisa menghindari ya. Jadi semua organ tubuh kita manusia itu kayak mesin aja, gimana sih, mesin pun punya endurance atau lifetime ya, dia bisa bertahan berapa lama. Sama kita juga tubuh kita, organ tubuh manusia dia punya kemampuan maksimalnya tuh sampai kapan sih gitu. Nah seiring dengan bertambahnya usia otomatis dia akan menurun fungsinya ya, semuanya seperti itu normalnya, termasuk organ indera kita. Nah untuk telinga pada lansia sebenarnya basicnya hampir sama. Bagaimana sih, balik lagi pertanyaan pertama tadi di awal ya, bagaimana sih kita menjaga kesehatan telinga kita? Udah baliknya ke situ. Jadi
kalau proses degenerasi atau penuaan itu tidak bisa kita hindari, ya kita yang berusaha supaya maksimal fungsinya bisa bertahan maksimal lebih lama gitu dengan menjaga kesehatannya. Termasuk tadi dari organnya sendiri ya, kita rajin kontrol, dibersihkan berkala kalau memang tipe kotorannya yang keras ya, jangan dikorek-korek sendiri. Kemudian kalau ada infeksi atau peradangan cepat berobat ya. Terus rule of 60 sama bising yang kita hindari sehari-hari. Nah, itu. Kemudian mungkin yang jadi pertanyaan, ternyata kerjanya di daerah bising ya, atau di pabrik gitu, atau di tempat yang memang harus terpapar oleh bising setiap hari. Ya seharusnya sih suatu pabrik atau perusahaan itu kalau memang dia ada bising, dia harusnya menyediakan APD ya, alat pelindung diri. Nah, dipakai itu, dikasih itu bukan cuma buat oh iya makasih terus disimpan. Jadi harus dipakai gitu ya. Dipakai ya, earplug. Ya, earplug atau earmuff, dan biasanya 3 malah kalau memang dia benar-benar di bagian mesin atau elektronik ya. Ada earplug, earmuff sama helm. Gitu. Nah, itu kalau dipakai 3 itu udah lumayan banget. Bisa sampai 40 desibel itu nguranginnya, atau lebih kalau pakai helm lagi. Jadi dengan earplug aja bisa sampai earplug atau earmuff itu bisa 25 sampai 40 desibel nguranginnya ya, ngurangin volume bising yang ada di situ. Jadi kalau misal tadi 100 ya dipakein earplug, earmuff bisa kurang dari 40 misal, berarti tinggal 60 kan? Tuh, jauh loh sebenarnya. Belum ditambah helm, lebih kedap lagi jadinya. Nah, itu. Jadi kenapa APD itu harus selalu dipakai di tempat yang bising kalau memang kerjanya terpaksa di daerah di tempat yang bising ya, gitu. Jadi harus rajin dipakai. Kemudian di luar pekerjaan atau di luar lingkungan kerja pun juga kita harus jaga telinga kita dari tempat-tempat yang bising ya. Itu yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah penuaan gitu ya, penuaan pada telinga maksudnya ya, gangguan pendengaran karena usia gitu. Jadi mulai dari sekarang ya Dok ya, dari masa kecil, remaja juga ya. Oh, satu lagi saya lupa. Telinga itu sebenarnya banyak juga gangguannya terdampak dari penyakit yang sistemik atau metabolik ya. Maksudnya penyakit yang lain ya. Contohnya diabetes mellitus, hipertensi ya, atau penyakit autoimun. Kemudian mungkin infeksi yang lain. Nah, itu harus hati-hati. Jadi dengan menjaga imunitas juga atau menjaga tadi ya baik lagi lah pola hidup sehat, olahraga, itu juga bisa meningkatkan itu ya kesehatan telinga untuk mencegah gangguan pendengaran di lansia. Gitu. Jadi nggak cuma dari dari bising aja ya, tapi dari penyakit yang kita lain juga ada gitu ya penyebabnya gitu. Oke. Selanjutnya, terus kalau misalkan kita mendengar kayak ke konser gitu misalkan ya Dok ya, terus itu kan lama tuh lumayan, terus suaranya juga besar, terus misalkan kita ke tempat gym atau misalkan ke tempat bermain itu, jadi kita harus gimana Dok biar kita nggak ada berdenging gitu atau jadi ada gangguan pendengaran gitu? Apakah kita harus pakai earplug gitu atau gimana? Kalau nanyanya ke dokter THT udah pasti ya, pakai ya gitu. Solusinya adalah itu kalau pakai earmuff mungkin terlalu ekstrim karena gede ini orang mau ke konser apa mau dia yang konser kan? Iya. Jadi ya yang minimalis lah earplug gitu ya. Lumayan kan tadi 25 sampai 40 saya bilang juga. Dan kalau bisa ya jangan di depan speakernya gitu ya, agak jauh sedikit. Yang penting kita masih bisa menikmati acara musiknya. Dan mungkin dibatasin lah. Kalau memang saat itu udah dengar suara bisingnya udah lumayan nih kencang gitu ya udah besok istirahat. Jangan berapa hari ya dipaksakan seperti itu karena butuh istirahat. Pakai headset lagi, ya gitu. Jangan. Telinga kita tadi sel-sel saraf rambut di rumah sikut itu harus istirahat dulu, nggak boleh terpapar lama gitu ya. Tadi balik lagi volume dan durasi. Oke, jadi kalau udah sekalinya kita terpapar suara keras nih, misalnya nggak sengaja ataupun yang disengaja gitu ya, besok-besoknya istirahat dulu lah, kasih telinga kita biar bisa bernafas gitu ya, gitu dari suara-suara bising gitu. Nah, terus kalau misalkan warning sign nih Dok, untuk warning sign dari gangguan pendengaran akibat bising ya. Warning sign-nya tadi sebenarnya udah dibahas tadi ya, yang berdenging gitu ya. Tiba-tiba berdenging. Nggak apa-apa kita ingetin lagi. Jadi warning sign-nya adalah kalau kita terpapar bising yang cukup lama, itu biasanya adalah berdenging dulu awalnya ya. Begitu itu langsung biasanya. Kalau
mungkin bukan bising yang lama ya. Kayak kita denger ini aja nih, kembang api atau petasan yang kencang banget, itu biasanya setelah berhenti dia kita langsung agak nggak nyaman gitu, ada suara gitu ya, berdenging. Nah itu yang bisa kita kategorikan trauma akustik ya, atau penembak gitu ya, militer gitu, itu juga harus pakai APD, kalau enggak aduh sayang banget itu nanti. Nah, kalau yang warning sign awal tadi tinnitus, berdenging, atau yang berikutnya tadi gangguan pendengaran ya, atau sulit memahami. Mungkin gangguan pendengaran nggak terlalu, tapi pas kita komunikasi denger sih, cuma lawan bicara kita harus ngomong berulang, atau kita banyak hah apa ya, itu hati-hati jangan-jangan ya karena bising gitu. Jadi warning sign-nya sebenarnya itu aja sih, 2 itu. Kalau memang karena bising aja ya. Gitu. Terus dari si warning sign itu kita langsung berobat ke THT besoknya atau deh istirahat dulu nanti ntar juga enakan gitu. Ntar kalau misalkan nggak enakan 2-3 hari baru ke THT. Bisa. Gitu. Sebenarnya tidak harus langsung ya, kita bisa tadi istirahatkan telinga dari sumber bunyi yang keras ya, atau istirahat dulu, nanti kita evaluasi. Kalau 2-3 hari masih menetap, baru ya itu harus periksa ke dokter THT. Tapi kalau 1 hari kemudian ternyata membaik, ya sudah, berarti memang benar karena kemarin lelah sih sel-sel rambut di rumah siputnya ya, jadi harus istirahat gitu. Kalau misalkan selain istirahat kita bisa nggak sih misalkan dok minum apa dulu gitu, pengobatan sendiri dulu gitu? Bisa sih, sebenarnya yang cukup aman dan bisa dibeli bebas sih sebenarnya kita antioksidan sih boleh ya, antioksidan. Intinya dengan adanya suara bising itu kan akan timbul radikal bebas tuh di sel-sel rambut yang mengenai sel-sel rambut di rumah siput. Jadi kita tangkalnya dengan antioksidan itu. Jadi gitu. vitamin gitu dong. Sebenarnya bukan vitamin yang biasa ya, yang antioksidan ya. Jadi santin atau apa ya? Ginkgo biloba. Nah, itu bisa. Oke. Jadi boleh selain istirahat kita cari si antioksidan itu gitu ya, kita minum dulu biar si sel-selnya baik lagi gitu ya, dikasih makan lagi gitu dok ya. Tapi kalau nggak berani ya udah kita tunggu aja dulu, rest dulu, kita lihat lagi 2-3 hari kemudian. 2-3 hari kemudian. Berdenging ya memang harus kontrol, kita periksakan. Gitu. Oke. Ada lagi, ada teman-teman sekalian yang di Instagram Live atau di Zoom, ada yang mau bertanya lagi atau ada pertanyaan? Kita lihat ya. Belum ada lagi ya. Di Instagram Live ada nggak? Nggak ada ya. Oke, terus kalau misalnya sampai gangguan pendengaran sampai benar-benar kita nggak bisa dengar misalkan dok, penanganannya apa aja nih dok? Misalkan kan tadi bisa sebenarnya pakai antioksidan tadi gitu ya. Terus kalau di THT misalkan udah diperiksa, apakah misalkan pakai alat bantu dengar atau emang harus ada operasi gitu misalkan? Oke. Tergantung ya, gini. Kalau operasi untuk gangguan dengar yang karena bising itu nggak ada sebenarnya ya. Atau pilihan terakhir itu bisa, tapi pilihan paling terakhir. Jadi pilihan awalnya adalah tadi audiometri dulu, kita periksa dulu sejauh mana sih turun fungsinya. Kalau memang derajatnya dia sudah sampai ke sedang, berat. Jadi gangguan pendengaran itu ada ringan, sedang, berat, sangat berat ya. Nanti kalau dia sampai ke sedang atau sangat berat, berarti dia harus dibantu dengan alat bantu dengar ya, atau ABD, alat bantu dengar. Tapi kalau masih ringan biasanya kita tetap usahakan dengan konservatif atau obat dulu ya, dengan pemberian obat. Nah, kalau dengan alat bantu dengar pun ternyata tidak ada perubahan ya, atau malah semakin memberat ya, mungkin kita sarankan untuk operasi. Itu pilihan paling terakhir ya. Operasinya adalah bukan operasi untuk memperbaiki rumah siputnya, tapi kita pasang alat di situ, implan koklea. Jadi kita masukin transducer untuk membesarkan itunya, volume suara-suara yang masuk itu dipasangnya di dalam rumah siput. Ngeri banget ya. Rumah siput kita tuh kecil banget, sementara alat yang dimasukin kebayang nggak sih sekecil apa gitu kan ya. Dan itu benar memang dimasukin ke dalam, jadi otomatis ya akan dibuka ya kan, akan dibuka bagian belakang, kemudian ada yang ditempel ke sini. Nah itu kan ngeri ya, maksudnya jangan sampai deh ya Allah gitu ya. Emang saya bilang tadi nggak ada gantinya gitu. Itu pun bukan ganti, itu hanya alat alat bantu kan. Ya. Sama seperti kacamata, maksudnya kalau mata kita udah
minus atau plus atau buram ya kan kita pakai kacamata. Itu hampir sama, kita awalnya pakai alat bantu dengar dulu gitu. Pakai alat bantu dengar juga sebenarnya nggak kayak kacamata ya dok ya, langsung Iya. bisa gitu. Kita perlu proses dulu dan ada terapinya juga karena kita harus selain pakai alat bantu dengar juga kita harus belajar bahasa bibir. Nah itu kan baca gerakan bibirnya itu kan juga perlu proses kan, adaptasi dan memang nggak nyaman pasti mengganggu gitu. Jadi sebelum kalian tidak bisa mendengar atau ada gangguan, harus menjaga kesehatan telinganya yang betul ya. Jangan lupa kontrol, jangan mengorek telinga, jangan memasukkan air, jangan mendengarkan suara yang terlalu keras ya. Jangan terus-terusan terpapar oleh suara yang tinggi gitu ya, keras. Gitu. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi nih, udah seru banget. Seru banget nih. Di atas udah masalah yang headset gitu yang lagi ramai sekarang gitu dok. Terus, kita lihat lagi ya. Sudah ada pertanyaan? Belum. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, Dokter Vira, sambil nunggu ya. Kita dari dari perhimpunan kita Dokter THT kita juga ada ini ya, ada kita punya komite ya, komite penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian ya, PGPKT. Itu nanti ada komite nasionalnya dan juga setiap daerah kita punya punya cabangnya ya atau komdanya gitu ya. Jadi sama di Sukabumi juga ada dan setiap kota rata-rata ada. Jadi nanti kalau ada acara-acara itu biasanya kita akan banyak turun karena ini lagi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana ya, kita nggak berani mengumpulin orang gitu ya. Biasanya kita ada bersih-bersih telinga, kita screening pendengaran lansia, anak-anak SD, kemudian SLB ya, kemudian ada pernah kita juga bagi-bagi ABD ke anak-anak yang di itu ya, anak-anak tunarungu gitu. Kita berikan. Cuma karena pandemi kita stop semua. Kita nggak berani dulu ya. Paling kita bisa ya acara PGPKT-nya kita lanjutin dengan talk show, webinar, paling seperti itu ya. Jadi emang kalau Dokter THT itu banyak ininya. Banyak proyek ya. acara. Kita banyak sosial juga sih. Jadi tidak hanya fokus ke pasien. Nggak cuma itu ya, sebenarnya ada bersih-bersih telinga tuh ya, jadi preventif juga ya, membersihkan telinga. Jadi rata-rata soalnya gangguan dengar pada anak-anak itu sebagian besar adalah serumen penyebabnya atau kotoran telinga. Dan juga nih ya saya sekalian sampaikan bahwa kalau gangguan dengar pada anak bukan yang kongenital atau bawaan lahir ya, tapi pada anak itu adalah bahayanya kalau apalagi di usia-usia golden period gitu ya. Sayang nanti mengganggu proses komunikasi juga. Nah, makanya kalau anak-anak yang dikasih YouTube, gadget itu juga harus kita pantau ya, berapa volume yang didengerin, jangan sampai dilepas kasih sendiri, biarin anteng gitu, terus pas kita volumenya kencang banget gitu kan, walaupun di stylenya nggak pakai earphone, tapi kalau durasi kan balik lagi, kalau durasinya dia lama bahaya juga. Sementara anak usia balita gitu ya kan, itu kan lagi golden period buat dia berkomunikasi ya, melatih komunikasi, berbahasa ya. Jadi harus hati-hati kalau sampai ada gangguan dengar itu nanti dia mengganggu komunikasi ke depannya, takutnya jadi speech delay atau terlambat bicara ya, itu yang bahaya gitu. Banyak sih ya dok ya sekarang ditemukan anak-anak yang terlambat bicara gitu. Betul. Ya, itu penyebabnya harus kita cari lagi. Dan juga satu lagi, screening pendengaran pada bayi baru lahir ya, itu juga mumpung kita kan bahasnya nggak cuma bising aja nih ya, kita bahas screening deh ya. Jadi screening pendengaran pada bayi itu kan dulu mungkin belum prosedur, bukan merupakan prosedur standar ya, tapi sekarang udah harus. Jadi neonatus atau bayi baru lahir biasanya langsung kita pemeriksaan screening pendengaran, karena kita harus lihat ya usia hari pertama pun udah bisa sebenarnya. Itu udah ada di semua rumah sakit atau kitanya yang minta? Nah itu sebenarnya belum ya. Yang menjadi masalah adalah kalau screening itu memang tidak masuk ke BPJS, kecuali memang ada indikasinya untuk pemeriksaan, itu bisa kita lakukan dengan BPJS itu ya. Tapi memang penting sih sebenarnya, mungkin kita lagi usahakan dulu ya untuk nanti masalah screening ini sebenarnya mudah-mudahan sih nantinya akan bisa
masuk ke prosedur standar ya gitu. Jadi semua anak ya, Ya, bisa semua bayi baru lahir bisa langsung diperiksakan pendengaran. Itu ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi dari Baim. Dok, apa Rajin iya? banget nih Mbak ini. Apa dok? Apa ya? Dok, apa iya gangguan pendengaran dapat dipengaruhi oleh meningitis? Hah? Gangguan dapat dipengaruhi oleh meningitis. Meningitis. Kok pertanyaannya berat banget ya? Kayaknya dia banyak masalah. Tidak. Tergantung ya. Jadi gini, tadi apa? Gangguan pendengaran bisa disebabkan oleh meningitis. Sebenarnya kita harus cari dulu meningitisnya apa dulu Meningitisnya nih apa ya? Ya, oke sih, memang antara otak dan telinga itu kan memang berdekatan sekali. Tapi justru berdasarkan literatur ya, pengalaman itu juga justru yang paling banyak adalah dari infeksi telinga dulu ke atas gitu ya. Jadi infeksinya menyebar gitu ya, dari infeksi telinga dulu awalnya, terus jadi bisa ke meningitis atau bisa ke encephalitis ya, atau abses di otak, itu bisa banget. Cuma kalau meningitis menyebabkan gangguan pendengaran ya kita cari dulu nih, bener nggak gangguan pendengarannya kayak meningitisnya, atau jangan-jangan memang sebelumnya ada gangguan pendengaran, atau memang dia penurunan kesadaran ya pasti nggak akan ada respon kalau kita ajak ngobrol ya gitu. Jadi harus lebih lanjut lagi kita cari. Tapi memang kalau infeksi yang ke otak itu bisa banget disebabkan dari infeksi telinga awalnya gitu ya. Jadi sama lagi nih, jadi ngerembet ya, mumpung ada pancingan dari pertanyaan Mbak ini. Jadi kalau infeksi telinga juga hati-hati, jangan terus dibiarin ya, telinganya kok rasanya basah, ada cairan gitu. Itu jangan dibiarin, itu juga harus kita obatin ya. Karena sekali lagi walaupun hanya telinga, tapi ingat batasannya loh. Telinga itu ke atasnya adalah udah otak ya. Terus telinga mungkin hanya di luar, cairan paling dari luar doang. Tapi kalau dibiarin aja itu kan bisa masuk ke telinga tengah, kemudian ke telinga dalam, masuk naik ke otak. Nah, itu kan horor ya, serem ya. Jadi memang penyakit apapun sebisa mungkin sih kita berikan terapi ya, atau diobatin gitu, jangan nanti atau dibiarin aja ya, karena hati-hati bisa kemana-mana gitu. Jadi infeksi telinga tuh gejalanya tadi bisa keluar cairan, bisa nyeri telinga dulu mungkin ya, nyeri telinga, kemudian keluar cairan dari telinga, cairannya mungkin yang rada putih gitu, ya, bau gitu dok ya, dari telinganya ya, bukan iya tadi habis mandi kemasukan air, nah bukan seperti itu ya, jadi keluar cairan dari telinganya sendiri gitu. Atau dulunya riwayat keluar cairan juga, sekarang muncul lagi. Nah itu jangan-jangan infeksi yang dulu sudah sembuh sekarang kambuh lagi karena bisa berulang gitu. Nah dari infeksi telinga itu baru bisa menyebabkan misalkan jadi komplikasi ke organ yang lain. Yang paling sering ya tadi ke selaput otak, meningitis, atau lebih dalam lagi encephalitis, atau abses lebih dalam lagi ya di dalam otaknya gitu. Jadi dari telinga pun bisa jadi infeksi ke otak juga. Betul. Gitu. Kalau dari otak ke telinga dicari lagi apakah benar. Iya, benar nggak itu dari atau emang udah ada masalah pendengaran sebelumnya, harus kita cari dulu ya. Oke, begitu. Udah, Mbak Im nggak ada pertanyaan lagi nih? Mbak Im ada yang mau ditanyain lagi? paling semangat, Mbak Im. Oke, Mbak Im apakah sudah mengerti? Ya, Mbak Im sudah mengerti. Begitu ya. Ada lagi nih teman-teman yang ingin bertanya mengenai kesehatan telinga, apapun ya, nggak mesti masalah suara keras gitu ya, atau tentang telinga. Jadi semua tentang telinga gitu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung kita dalam rangka World Hearing Day nih, kita bahas tentang telinga ya. Mumpung bisa berkonsultasi langsung sama Dokter Orlan. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan sekarang tuh lagi ini juga kan dok, ada, jadi kita ada, kalau cewek-cewek nih taunya adalah apa tuh? apa? Yang masalah si Tasya Farasya itu dong. Oke. Ini yang tinnitus. Iya, dia tuh rupanya mengalami tinnitus gitu. Dia berdenging tuh udah lama gitu ya. Iya. Tapi kita masih belum tahu sih dia merahasiakan itu kenapa tinnitusnya, dan dia sampai memakai ABD gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti dari suara bising juga gitu dok ya, jadi banyak gitu. Iya, kan tinnitus itu sebenarnya hanya salah satu gejala. Jadi tinnitus sebenarnya bukan diagnosis ya, tapi salah satu gejala yang harus kita cari penyebabnya apa gitu. Nah, kalau tinnitus yang sudah dicoba dengan
segala macam pengobatan dan juga misal dengan fisioterapi tidak ada perubahan, ya balik lagi kita harus mau nggak mau kita harus edukasi ya ke pasiennya. Jadi gimana nih, karena tinnitusnya ini memang jujur agak susah untuk diobatin. Jadi solusinya tadi ABD ya. ABD sebenarnya fungsinya untuk membantu pendengarannya biar lebih maksimal, atau malah dia mendengarkan suara tertentu gitu ya, atau fungsinya sebagai tadi mungkin ada yang mode itu ya, cancelling noise gitu ya, itu, atau membantu memperkeras kalau ada gangguan pendengaran, membantu intensitas suara yang didengar biar lebih maksimal ya yang didengarnya gitu. Atau pilihan terakhir adalah tinnitus berdamai dengan tinnitusnya gitu. Itu susah ya, maksudnya ya udah jangan dianggap tinnitusnya itu nggak bisa diobatin gitu. Jadi otomatis kamu harus berdamai dengan tinnitus. Kamu harus hidup dengan tinnitus itu. Abaikan. Jadi lebih ke mindset ya, lebih ke gimana kita mensugesti diri sendiri bahwa tinnitusnya itu jangan dipikir gitu loh. Harus kita ya berdamai dengan tinnitus lah, itu bahasanya ya. Itu pilihan terakhir kalau memang susah untuk dilakukan terapi ya. Dan sudah dicoba segala macam terapi. Jadi balik lagi ke Gitu. psikis ya. Jadi Ya, memang mengganggu sih, tidak membahayakan jiwa, tapi itu mengganggu kualitas hidup, ya, quality of life, jadi terganggu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Im tidak ada pertanyaan lagi? Mbak Im, kenalan sama Mbaknya. ayo, nggak mau bertanya lagi? Di Instagram ada yang bertanya nggak, Dok? Tidak ada? Oh, belum ada ya. Oh, ada yang lagi? Ratu. Wow, Dokter Ratu, Dokter Gia. Apa Oh, tuh? Dokter Gia. Tanya apa Dokter Gia? Assalamualaikum Dok Orlen, Anugelish. Dibacain juga. Dok, misal ada pasien dengan tinnitus atau telinga berdengung datang ke tempat praktek. Apakah terapi sementara yang bisa diberikan di tempat praktek atau langsung dirujuk aja nih ke spesialis THT? Apakah harus berdamai saja dengan tinnitus itu? Oh, oke. Namaste. Oke, Dokter Gia, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ya tadi saya bilang tinnitusnya karena apa gitu kita harus cari, bahkan sampai sesimpel serumen aja bisa bikin tinnitus buat pasien gitu ya. Atau pas kita pemeriksaan otoskopi ternyata dengan otoskop ya kita periksa ternyata hasilnya OMI ya, otitis media efusi atau gangguan oklusi tuba. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita obatin. Nah, tergantung penyebabnya tadi ya Dokter Gia ya. Kalau penyebabnya kita bisa tahu ya kita terapi sesuai kausanya apa gitu ya. Tapi kalau tinnitus yang bagi lagi anamnesis ya, kalau tinnitusnya memang karena tadi noise induced hearing loss atau suara bising ya, kita edukasi pasiennya, rule of 60 kita kasih tahu, istirahat dulu dari mendengarkan suara-suara yang keras gitu ya. Dan tadi saya bilang bisa, kalau ini kan yang bertanya dokter ya, jadi saya bisa kasih saran. Bisa dengan pemberian antioksidan ya, kemudian vitamin neurotropik ya untuk sarafnya. Tapi sebenarnya itu pun literatur juga ada yang bilang itu tidak terlalu berefek sebenarnya. Balik lagi kita harus cari dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan juga usia misal ada penyakit metabolik nggak yang menyertai ya, hipertensi, DM, mungkin asam urat, dislipidemi ada nggak? Nah kita harus cari gitu. Kalau sesuai kalau pasiennya datang ke dokter umum dan kemudian sudah dicari kausanya dan sudah diterapi seperti kausanya apa oleh dokter umum tapi tidak ada perubahan ya baru silahkan dirujuk ke dokter THT karena mungkin perlu pemeriksaan audiometri atau timpanometri untuk lebih jelasnya ya penyebabnya apa gitu. Kalau di dokter umum sendiri diobatinnya berapa lama tuh, Dok? Pemberiannya misalnya antioksidannya gitu. Karena kita mengingat semakin dini ditanganin itu semakin baik ya. Jadi lebih baik ya kalau sekali 2 kali kontrol tidak ada perubahan lebih baik dirujuk gitu ya. Seminggu 2 minggu lah. Oke. Kalau seminggu pas dia kontrol ternyata membaik ya, ada progres gitu ya. Oke, tahan dulu sampai minggu depan dokter umum itu lagi. Tapi kalau udah 2 minggu datang kok enggak balik lagi dok atau enggak ada perubahan ya secepatnya aja dirujuk. Aja. Kita harus audiometri dan timpanometri soalnya gitu. Sebelum time-nya lewat ya dok ya. Iya, sayang. Kalau tinnitus yang udah bertahun-tahun tuh jujur agak berat ininya ya ngobatinnya. Ya balik lagi sih tergantung kausa, tapi paling nggak prognosisnya lebih bagus yang lebih baru ya, kasus baru terjadi maksudnya tinnitusnya.
langsung ditangani ya. Namaste. Oke. Oke. Tadi ada Ada Mbak Im Mbak tadi Im. di bawah tuh ngomong apa ya? Mbak Im tadi di bawahnya ngomong. Hiburan dikit. Oh udah dok, makasih banyak. Mbak Im mau tanya ke dokter THT dulu. Oke, hati-hati. Jadi tadi curhatan Mbak Im, bukan curhatan teman. Oh iya, ketahuan ya. Hati-hati ya ke dokter THT-nya. Aduh, ya ampun. Ada lagi kah? Ada lagi teman-teman Yang nonton sekalian. berapa orang sih? Ada. Yang terbagi segmennya, ada yang di sini, ada yang di Instagram Live, ada juga yang di Zoom gitu ya, channel Zoom. Nanti acara podcast ini juga bakal di-save ya dok ya di YouTube ya. Di YouTube Bisa diputar ulang ya kalau kangen sama saya. Sama dokter Vira maksudnya. Misalkan mau lihat dokter online lagi, kan bisa rewind lagi. Iya, Gitu. Atau rewind tadi lagi. Mbak Im mau ngasih tahu ke temennya yang menyelam, ya. Oh iya bener. Bisa di forward ya. Di forward. Linknya bisa di forward gitu. Oke. Kita sampai jam berapa ini ya sampai dokter jam Adam? berapa nih? 1 jam. Oh sudah 1 jam. Oh udah mau beres. Oh 5 menit lagi. Oke. Oke. Masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Sambil nunggu pertanyaan mungkin ada take home message. Take home message. Oke. Take home message dari kaos yang saya pakai. Iya. Ini ada pesan sponsor ya. Sponsor. Terus bangga Ini terhadap penting ini. perhimpunan. Iya. To hear for life, listen with care. Jadi untuk mendengar seumur hidup ya, kita harus mendengarkan dengan hati-hati. Ya, maksudnya itu. Jadi rule of 60, jauhi bising atau dengan durasi yang normal ya. Intinya volume dan durasi itu harus kita perhatikan sehari-hari ya. Mungkin enggak, saya nggak kerja di tempat berisik, tapi suara yang tidak bisa kita kontrol di sekitar kita itu yang kita harus, ya kitanya yang menghindar gitu ya. Jadi sayangi telinga lah intinya untuk fungsinya ya, karena sekalinya rusak nanti tidak ada gantinya dan tidak bisa kembali lagi ya. Gitu. Tetap jaga kesehatan telinga kita semua gitu ya dok ya. Oke. Sebenarnya semua sih jaga tubuh kita tuh nggak ada gantinya gitu ya. Cuma ya karena saya dokter THT dan kita lagi merayakan World Hearing Day. Sayangi telinga Anda ya, mendengarkan dengan hati-hati. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Semoga hari ini pembelajaran Sweeting. obrolan kita itu bisa menjadi apa ya? Aduh, ilmu juga buat teman-teman semua. Bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lainnya juga. Ya, betul. Biar kita menjaga tubuh kita dan telinga kita terutama itu bersama-sama ya. Jangan cuma kita-kita aja. Ya, gitu. jadi yang nonton mungkin bisa disampaikan ke temannya, keluarganya, saudaranya, pacarnya yang tidak menonton ya, atau nanti linknya juga bisa kita share. Kita share langsung linknya ya. Oke deh, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah pada hadir ikut ke Zoom sama di Instagram Live. Sampai jumpa di podcast Idi Kota Sukabumi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.